Mengapa sih masih banyak orang yang percaya akan kebohongan? Mereka bilang bahwa kebangkitan Yesus itu adalah omong kosong. Padahal kan jelas-jelas kuburnya yang kosong. Memang suatu peristiwa yang terjadi, walaupun itu terjadi depan mata banyak orang, peristiwa tersebut sangat mungkin diperdebatkanlah, ceritanya dipelintirlah, dan bisa saja dibuat narasi sesuai dengan kepentingan dan keuntungan masing-masing. Kita ambil satu contoh, misalnya pada tahun 64 Masehi terjadi satu peristiwa besar di kota Roma di mana terjadi kebakaran yang menghancurkan sebagian besar kota pada waktu itu. Nah, Kaisar Nero yang berkuasa dituduh oleh rakyat sebagai apa? Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian kebakaran ini. Alih-alih Kaisar Nero bertanggung jawab, justru ia membuat siasat dan mengalihkan kecurigaan publik dengan apa? Menuduh komunitas Kristen sebagai penyebab dari kebakaran ini. Hal ini akhirnya apa? Menimbulkan penganiayaan brutal banget ya terhadap umat Kristen, di mana banyak dari mereka dibakar hidup-hidup dan dijadikan sebagai obor di taman-taman kota untuk menerangi taman. Betapa kejinya suatu fitnah. Ketika suatu peristiwa terjadi, walaupun banyak yang melihat, yang menyaksikan, namun sangat mungkin terjadi namanya fitnah, muncul namanya orang-orang yang tidak percaya akan peristiwa tersebut, bahkan mereka bukan hanya menyangkal, mereka bisa mempengaruhi orang banyak lainnya. Untuk apa? Tidak percaya akan peristiwa itu. Nah, hal yang samalah yang terjadi ketika apa? Yesus Kristus bangkit. Peristiwa kebangkitan Yesus itu kan hal yang nyata dan benar terjadi. Namun karena kepentingan orang tertentu, maka dibangunlah narasi yang menentang hal tersebut. Jadi pada waktu Yesus bangkit dari kubur, didapati kuburnya kosong, para imam dan pemuka agama Yahudi mulai panik. Dan mereka membuat cerita karangan. Mereka mencoba mempengaruhi orang banyak untuk tidak percaya peristiwa kebangkitan Yesus ini. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 28 ayat 11-13, dikatakan, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Serdadu-serdadu ini adalah penjaga kubur Yesus. Dan berkata kepada mereka, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, narasi kebohongan ini terus diceritakan dan masih dipercaya sampai hari ini. Tapi bisa nggak sih kita coba untuk jujur? Kita melihat keadaan saat itu coba. Kalau kita melihat keadaan saat itu, apakah kebohongan ini layak untuk dipercaya? Dan apakah kebohongan ini masuk dalam logika kita? Mari kita telaah kondisi dan keadaan pada waktu itu. Yang pertama, kubur Yesus itu kan ditutup ya. Bukan dengan pintu PVC, bukan dengan pintu triplek, tapi batu besar. Yang beratnya itu pasti lebih berat dari apa? Dari beban hidup manusia sekarang. Mungkin beban hidup sekarang ada cicilan KPR, mobil, cicilan kartu kredit, hingga pinjol mungkin ya. Tapi saya mau bilang bahwa batu itu sangat berat. Bahkan beratnya itu bukan hanya hitungan kilo, tetapi hitungan ton. Jadi butuh banyak atau berapa laki-laki dewasa untuk menggulingkan batu itu. Yang kedua, pada waktu itu kan kubur Yesus itu disegel oleh pemerintah, oleh Gubernur Pilatus. Matius 27 ayat 65-66 berkata, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dimeterai dan dijagai. Segel kubur itu bukan pakai tali rapi yang dipakai untuk jemur baju, tapi meterai yang kalau dirusak itu meterai atau dibuka, maka yang membuka atau pelakunya akan dihukum dan hukumannya tidak tanggung-tanggung, hukuman mati. Yang ketiga, penjaga kubur Yesus itu bukan satpam komplek loh.
yang satpamnya itu ngantukan, yang kalau dibangunin ngambek, tapi yang jaga itulah prajurit khusus terlatih disiplin. Jika satu saja yang lalai, maka satu regu itu akan kena imbasnya. Lalu apakah tuduhan murid-murid mencuri mayat Yesus itu masuk logika, layak untuk dipercaya? Murid-murid itu kan hanya orang biasa, tidak terlatih. Sebagian dari mereka adalah nelayan, bahkan mereka sedang dalam depresi waktu itu. Mereka ketakutan. Dan ada di antara mereka, salah satunya namanya Petrus, sebelumnya 3 kali menyangkal Yesus. Dia takut dan dia lari ketika penyaliban. Jadi mana mungkin mereka berani buka kubur Yesus pada waktu itu. Murid-murid orang-orang biasa. Mereka para penakut. Masa mereka bisa mengalahkan pasukan elit Romawi? Masa mereka bisa membongkar meterai gubernur? Masa mereka bisa atau mampu menggulingkan batu yang besar itu tanpa membangunkan seorang pun? Tapi hanya dengan kebenaran inilah yang dapat kita percaya. Di dalam Matius 28 ayat 2-4 mengatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Wow, orang-orang yang gagah perkasa ini yang jaga kubur Yesus, mereka ketakutan seperti orang mati. Lihatlah dahsyatnya kuasa Tuhan, pasukan elit Romawi, segel meterai, batu yang berat, dan kematian tidak dapat menghentikan dia. Kubur kosong hingga kini menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan bahwa Yesus bangkit dari kubur. Dan akhirnya saya mau bilang kebangkitan Yesus bukanlah hanya slogan, tetapi bagian dari inti kebenaran Injil. Peristiwa salib merupakan tragedi, sedangkan kebangkitannya adalah kemenangan yang gilang gemilang. Yes, kebangkitan Yesus bagaikan meterai yang meneguhkan karya penebusan, di mana penebusan diterima oleh Allah. Dan kita manusia diselamatkan bukan karena perbuatan moral kita, tetapi karena apa? Karena Kristus yang mati dan dia telah bangkit. Hukuman dosa sungguh telah dibayar, murka Allah dipuaskan, dan hidup baru diberikan bagi kita. Amin. Sejarah menjelaskan kebangkitan Yesus bukanlah mitos yang muncul belakangan, ya, tetapi sejarah kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang diberitakan sejak awal peristiwa itu terjadi dan sampai saat ini diberitakan. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus memiliki makna yang sangat besar. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Karena Yesus bangkit, maka hal itu menjadi jaminan bahwa kita orang-orang yang percaya kelak akan dibangkitkan bersama dengan dia. Yesus bangkit, kita punya atau memiliki hidup yang baru. Seorang teolog, John Stott, mengatakan kepada kita, kebangkitan adalah bukti kematian Kristus berhasil menebus dosa kita semua. Dan penegasan yang sangat luar biasa dari seorang hamba Tuhan, Timothy Keller, mengatakan, jika Yesus bangkit, maka semua yang ia katakan benar dan itu mengubah segalanya. Amin. Kebangkitan Yesus memberi kita identitas yang baru. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, sebagaimana di dalam Roma 6 ayat 4. Kebangkitan Yesus adalah pengharapan nyata, di mana kematian bukan lagi akhir yang menakutkan. Kebangkitan Yesus memberi kita kekuatan. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Bukan sekedar hidup dalam tuntutan moral, tetapi hidup kita diubahkan, ditransformasi, kita diberi hidup yang baru. Karena kebangkitan Yesus bagi kita saat ini, yang namanya penderitaan, kesulitan, bahkan kematian dari tubuh yang fana ini tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Tetapi kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi kita akan hidup yang kekal nantinya. Yes, puji Tuhan. Bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah kamu merasa sebagai orang yang terzolimi? Kamu merasa sebagai orang yang difitnah? Kepada kamu dituduhkan kesalahan
yang bukan perbuatanmu. Percayalah, Yesus bersamamu. Ia menyertai kamu, bahkan ia merasakan apa yang kamu rasakan. Yesus yang benar rela dipersalahkan. Ia difitnah dan dituduhkan kepadanya kesalahan yang bukan perbuatan atau pelanggarannya, tetapi karena pelanggaran dan dosa kita. Supaya jika saat ini kita mengalami tuduhan dan fitnah, kita tidak lagi menjadi hancur karena Kristus turut mendampingi kita. Ia turut merasakan, bahkan ia mengerti apa yang kita alami. Jika hari ini kita adalah orang yang mengalami fitnah, kita bisa menjadi tenang tanpa harus panik begitu rupa, menciptakan pembenaran diri dengan cara-cara yang salah, tapi kita bisa dengan penuh kasih mengampuni orang yang memfitnah kita. Karena apa? Karena kita pun diampuni karena Yesus menanggung fitnah bagi dirinya karena kesalahan dan pelanggaran kita. Akhirnya saya rindu berdoa agar kamu dibangkitkan, imanmu dikuatkan, hidupmu dimerdekakan, hidupmu diberikan hidup yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena Kristus telah bangkit dan kebangkitannya memberi kita kemenangan atas segala keadaan. Amin.